Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan review salah satu dari line up STB televisi digital dari Evekos, yaitu Evekos Max Megabox yang terbaru dengan chipsetnya itu adalah M-Star. Di video kali ini kita akan melakukan review untuk line up yang lain dari Evekos, yaitu Evekos Prime. Untuk Prime ini chipset yang digunakan adalah Sunplus. Ada yang mengatakan Sunplus ini untuk tunernya itu lebih sensitif ya, dibandingkan dengan chipset yang lain. Nah, untuk Evekos Prime ini merupakan pilihan yang tepat bagi teman-teman yang mencari STB televisi digital yang sudah ber-SNI. Tidak hanya ber-SNI, untuk STB ini juga sudah memiliki sertifikat ISO 9001-2015 untuk kualitasnya. Jadi kualitasnya ini terjamin ya, quality assurance-nya ini sangat terjamin sekali, jadi tidak perlu khawatir. Terkait dengan fiturnya, sebenarnya fiturnya standar saja sih ya untuk semua STB televisi digital yang lain, di mana ini sudah memiliki fitur EWS, kemudian EPG juga ada, LCN, kemudian juga mendukung USB Wi-Fi dongle. Sementara untuk USB Ethernet adapter nanti akan kita cobakan. Untuk resolusinya maksimal adalah Full HD 1080p, lalu di sini juga terdapat USB port pastinya. Harga di pasaran saat sekarang ini di kisaran 200 ribuan rupiah. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Ini merupakan beberapa fitur yang terdapat pada STB Evekos Prime. Bisa dibaca di bagian yang saya tunjuk. Selanjutnya kita akan coba lihat ya, kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya standar, di mana di sini kita mendapatkan kartu garansi. Garansinya itu adalah selama 12 bulan. Kemudian kita juga mendapatkan buku petunjuk. Kabel HDMI tidak dapat, namun yang kita dapatkan itu hanyalah kabel RCA saja. Bagi yang menggunakan televisi LED, kabel HDMI-nya harus dibeli secara terpisah. Untuk baterai aman ya, kita juga sudah mendapatkan sepasang baterai AAA. Untuk remote control sama dengan seri yang sebelumnya dan beberapa STB dengan merek yang berbeda. Desainnya adalah seperti yang kita lihat, ada tulisan Evekos pada bagian bawah. Tombol-tombol nyaman, kemudian mudah untuk dijangkau untuk semuanya. Kemudian pada saat digenggam pun ini juga sangat baik ya. Dan penempatan baterai ada di posisi bagian belakangnya. Untuk STB-nya sendiri, ini merupakan STB dari Evekos Prime tersebut, di mana untuk bodi atau casingnya ini full terbuat dari besi atau metal. Ventilasi udara sangat banyak sekali, di bagian atas ada ventilasi udara, samping kanan dan samping kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Dan menariknya di sini sudah ada pad yang terbuat dari busa, bukan terbuat dari karet ya. Sehingga itu pada saat kita taruh di atas meja, tidak gampang untuk bergeser. Kebanyakan untuk STB yang kita review sebelumnya itu, padnya ini nggak ada, namun ini sudah disertakan. Nah, ini bagus sekali nih. Untuk desainnya adalah seperti yang kita lihat tuh. Kalau saya pribadi, jika dibandingkan dengan Evekos Max Megabox dari segi desain front panel, saya lebih senang melihat yang ini. Tapi ini balik lagi terkait dengan masalah selera. Tombol lengkap semuanya. Ada tombol power, kemudian tombol channel juga ada, volume juga ada. Dan ini merupakan LED display. LED display-nya sih cukup bagus, cukup besar. Dan di bagian sebelah kirinya ini terdapat satu buah port USB. Hanya satu port USB saja jika saya lihat di bagian belakangnya ini tidak terdapat port USB, bisa kita perhatikan. Kita berharap nanti untuk port USB pada bagian depan ini bisa kita paralelkan dengan menggunakan USB hub. Kemudian kita geser sekarang ke bagian belakangnya. Pada sisi bagian belakang kelengkapan port cukup lengkap juga, di mana di sini terdapat untuk antena in. Ini bisa kita hubungkan nanti ke antena UHF yang biasa kita pakai. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, untuk televisi digital ini sama saja antena yang digunakan dengan televisi analog, yaitu antena UHF. Kemudian ada antena out kalau kita ingin memparalelkan dengan STB yang lain. Lalu ada koaksial atau SPDIF di sini ya. Jadi bisa kita pakai untuk audio digitalnya. Kemudian ini juga ada HDMI out bagi yang menggunakan televisi LED, bisa pakai yang ini. Untuk televisi tabung di sini juga sudah tersedia ini port RCA. Jadi untuk STB ini sangat cocok sekali bagi yang menggunakan televisi tabung ataupun yang menggunakan televisi LED. Nah, ini merupakan pada bagian fisik pada STB
Evercost Prime tersebut. Untuk kabel ini cukup panjang ya, berbeda dengan D-Color atau D-Color. D-Color itu sangat pendek sekali, namun ini sangat panjang kabelnya. Jadi lebih daripada cukup. Baik, selanjutnya kita akan lihat berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini. Semoga saja STB ini sesuai dengan ekspektasi kita. Sebelum kita mereview lebih jauh, berikut spesifikasi Evercost Prime. STB ini bisa digunakan pada televisi tabung dengan pilihan resolusi 720p, sementara bagi pengguna televisi LED atau di atasnya dapat memilih resolusi maksimal yaitu 1080p Full HD. LED display terlihat elegan, terletak di posisi tengah sehingga gampang untuk dilihat. Sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator, lock sinyal, dan standby. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti banjir, gempa, dan lainnya. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control bagus, tidak ada delay. Desain remote control ini sama persis dengan Evercost Max Megabox dengan kualitas yang sama. Tidak bisa digunakan sebagai remote televisi, dikarenakan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control. Di antaranya seperti V-Format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Sirkulasi udara cukup lancar, dengan ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas bawah dan kiri kanan. Setelah kita ukur, pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41,3 derajat Celcius. Cukup adem, namun demikian untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, tetap disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di bagian pojok kanan atas video ini. Begitu dinyalakan, tidak perlu menunggu lama, kurang dari 10 detik, dengan hanya terdapat tulisan Evercost saja, langsung masuk ke channel terakhir yang ditonton. Tampilan user interface walaupun simpel, namun tetap enak dipandang mata. Pemilihan desain dengan komposisi yang tepat. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun sayangnya tidak terdapat informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk sensitivitas tuner. Evercost Prime memiliki tuner yang sensitif. Semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk blank screen atau freeze. Untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Tidak itu saja, channel juga dapat diurutkan dan di-rename atau diganti namanya sesuai keinginan pengguna. Jika tersedia, EPG memudahkan untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan menekan tombol hijau, tayangan pilihan dapat direkam atau di-set reminder agar dapat berpindah secara otomatis. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu mirip dengan Advanced STP01. Didesain cukup menarik seperti pada Android Box. User-friendly, mudah dalam penggunaan. Tampilan menu didesain cukup baik, seperti tampilan pada Android Box. Di samping menarik, bertujuan untuk kemudahan penggunaan. Pada pilihan installation, hampir sama saja dengan STB lain. Terdapat pilihan LCN, namun sayangnya tidak terdapat pilihan acu. Sehingga apabila terjadi perubahan channel pada MUX, maka jumlah channel tidak dapat berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Pada menu OSD terdapat banyak pilihan untuk pengaturan, seperti pemilihan bahasa dan lainnya. Terdapat beberapa pilihan pada menu audio-video, seperti untuk pengaturan audio dan video dengan resolusi maksimal adalah 1080p Full HD. Jika dilihat dari pilihan yang tersedia, seharusnya STB ini mendukung Dolby Audio. Silakan atur opsi SPDIF ke bitstream dan HDMI audio ke RAW.
Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan memasukkan password 0 sebanyak 4 kali. Hal yang sering dialami oleh banyak pengguna, ketiduran pada saat menonton. Dengan mengaktifkan fitur auto standby, maka jika remote tidak digunakan selama waktu yang sudah ditentukan, STB akan berada pada posisi standby secara otomatis. Namun fitur ini berasa kurang efektif, mengingat daya yang dibutuhkan pada saat kondisi menyala dan standby tidaklah jauh berbeda. Menu channel berfungsi untuk pengaturan channel dan untuk membuat daftar channel favorit. Agar memudahkan, channel favorit tertentu dapat dikelompokkan dengan hanya 4 kelompok saja. Caranya sangat mudah. Pertama, melalui menu channel dan pilih favorite list. Atau yang kedua, cukup dengan menekan tombol favorit pada remote control. Namun sayang, nama kelompok favorit ini tidak dapat untuk diubah. Menu media center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. STB ini tidak mendukung HEVC H265. Untuk kualitas audio video adalah sebagai berikut. Tidak kita edit, langsung kita capture dari perangkat ini. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan hanya melalui USB upgrade saja. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Ada dua pilihan, yaitu Wi-Fi menggunakan USB Wi-Fi dongle, hanya mendukung chipset MT7601 saja, dan USB Network menggunakan USB tethering. STB ini tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter. Menu app berisikan beberapa pilihan untuk streaming. Jika sudah terkoneksi ke internet, maka dapat digunakan sebagai IPTV player. Silakan berlangganan terlebih dahulu. Dengan memilih online video, maka akan tampil pilihan streaming seperti YouTube, TikTok, dan YouTube Kids. YouTube berjalan lancar dengan bandwidth 30 Mbps. Terdapat beberapa pilihan resolusi. Silakan tekan tombol info pada remote control. Weather atau cuaca berguna untuk mengetahui perakiraan cuaca selama 5 hari, sesuai dengan kota yang dipilih. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 4,8 watt saja dan 4 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Namun jika tidak digunakan, sebaiknya colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Evercost Prime mendukung USB Hub. Tuner sensitif dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital, STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Tidak mendukung casting atau mirroring, suhu adem, kualitas dan desain baik, eye catching sehingga enak dipandang mata. Dengan kualitas gambar cukup tajam, Evercost Prime cocok bagi yang mencari STB mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.